Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian SPDI, alamat dari Tasikmalaya, Jawa Barat, alumni STAI Tasikmalaya tahun 2010. Sekarang mengajar di SMK Negeri Pancatengah, yang alhamdulillah pada tahun ini terpanggil untuk mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan materi penyelenggaraan jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silahkan dipimpin dulu doa oleh KM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, supaya apa? Supaya memberikan motivasi buat diri kita senantiasa semangat dalam menjalani hari-hari seperti itu. Oke, sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin mengabsen dulu ya. Anggi Anggara, ada nggak? Izin. Pica, hadir. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran PAI di semester ganjil ini. Mudah-mudahan selama pembelajaran ini kita senantiasa diberi kesehatan, amin. Dan diberi kelancaran, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja, saya ingin mengaitkan dulu ke materi yang telah kita lalui kemarin, yaitu tentang berani hidup jujur. Berani hidup jujur ya. Saya ingin menanyakan dulu sama kalian sebelum melanjutkan ke materi tentang penyelenggaraan jenazah. Apakah masih ingat definisi jujur menurut kalian? Boleh? Silahkan. Definisi jujur. Ini ingin flashback dulu ke materi yang telah kita lewati minggu lalu. Nah, langsung saja ya. Jujur adalah sebuah perilaku atau ucapan yang sesuai dengan fakta. Seperti itu. Tingkah laku atau ucapan yang sesuai dengan fakta. Ya, begitu. Seperti itu. Paham ya semuanya? Terus kenapa harus berani hidup jujur? Ingat, modal utama dalam kehidupan kita harus senantiasa tertanam dari dalam hati sanubari kita bahwa kita harus menanamkan yang namanya sifat jujur. Kemanapun kita berada, sifat jujur itulah yang harus senantiasa kita. Supaya tidak menyita waktu, kita langsung saja tentang materi penyelenggaraan jenazah. Nah, untuk pertemuan pertama ini di bab 3 ini saya akan membahas tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, bisa kalian lihat di slideshow ya. Ini bab 3, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Ini dibahas di kelas 11, bab 3 di semester ganjil ya. Lihat, seputar masalah kematian. Ingat, ketika kita menemukan atau menghadapi orang yang baru meninggal, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus paham dulu. Pertama, matanya harus dipejamkan sembari membaca istirja ya, yaitu bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kenapa harus dipejamkan matanya? Tidak sedikit ketika seorang jenazah meninggal dunia itu ada yang matanya terbuka seperti itu. Tidak aneh, ketika seorang meninggal dunia sudah 3 hari, maka akan mengeluarkan aroma bau busuk seperti itu. Lanjut ya. Lihat. Penyelenggaraan jenazah. Kita yang masih hidup harus apa saja? Yang pertama kali akan menghadapi atau menyelenggarakan jenazah terhadap orang yang sudah meninggal. Yang pertama,
mengurus jenazah. Ingat, yang pertama kali kita harus mengurus jenazah. Nanti akan dibahas apa itu dan bagaimana kita mengurus jenazah dan bagaimana hukumnya. Apa hukumnya seperti itu. Yang kedua, mengurus harta pusaka si jenazah. Karena kenapa? Tidak sedikit orang yang sudah meninggal dunia, anaknya itu berebut harta kekayaan. Harta kekayaan sampai lupa mengetahui bahwa si jenazah mempunyai hutang. Saking sibuknya membagikan harta, berebut harta sampai lupa ketika si jenazah mempunyai hutang seperti itu. Lanjut saja ya. Nah ini syarat yang dimandikan jenazah. Syarat yang si jenazah yang dimandikan itu harus pertama beragama Islam. Itu jelas. Mungkin dalam agama yang lain beda ceritanya. Ini dalam ruang lingkup agama Islam jelas. Syarat untuk bisa diprosesi jenazah itu harus dimandikan terlebih dahulu, ya. Nah, di sini yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Contoh, diketemukan seorang jenazah tetapi yang tersisa hanya kepalanya saja atau tangannya saja atau sebagian tubuhnya saja. Itu harus disempurnakan seperti kita memandikan jenazah seutuhnya seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, bukan karena mati syahid. Ingat, beda kalau berbicara mati syahid. Kalau berbicara mati syahid itu lain ceritanya. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika berperang, pakaian, darah yang tertempel di tubuhnya itu harus turut ikut dikuburkan. Seperti itu. Tujuan untuk apa? Supaya nanti kelak itu bisa menjadi saksi di yaumil akhir. Paham ya? Lanjut. Cara memandikan jenazah. Ini yang pertama ya, biar kalian paham. Ini sudah ke materi pokok. Baringkanlah di tempat yang lebih tinggi. Jadi jangan sepadan dengan kaki kita. Usahakan harus di depan, di meja, atau sekiranya di tempat yang lebih tinggi, di balai-balai. Dan usahakan harus terhindar dari langsung hujan ataupun langsung terkena sinar matahari. Itu harus seperti itu. Usahakan harus di tempat yang tertutup. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terbuka uratnya kemana-mana. Itu tujuannya. Kecuali ini sudah lanjut ke bagian mengkapani. Tapi sebelum lanjut ke mengkapani, siapa tahu ada yang ingin bertanya dari memandikan jenazah tadi. Boleh? Boleh? Ali. Ali boleh. Bagaimana ketika ada yang mati di suatu kampung, akan tetapi di suatu kampung tersebut tidak ada yang tahu tata cara memandikan jenazah? Ini batu bagus sekali. Mungkin ada yang mau menjawab dari kelompok yang lain, boleh? Boleh. Kata Ali itu seperti ini. Ketika dalam suatu kampung ada yang meninggal, terus di kampung tersebut ya Ali tidak ada yang tahu tata cara memandikan jenazah. Itu gimana hukumnya dan harus bagaimana? Siapa tahu ada yang ingin menjawab, boleh dari kelompok yang lain. Itu dari kelompok 1 ya. Mungkin dari kelompok 2, 3 atau 4 boleh menjawab. Sebelum Bapak menjawab, boleh. Bolehlah berpendapat kita. Ada tidak? Tidak ada. Biar Bapak jawab langsung ya. Begini ya Aldi. Biasanya begini. Ketika dalam suatu kampung ada yang meninggal, terus tidak ada yang bisa memandikan jenazah atau tata cara memandikan jenazah. Daripada menjadi dosa buat sekampung tersebut, biasanya meminta bantuan kepada kampung tetangga. Seperti itu. Tapi ingat terlebih dahulu dulu, ketika suatu kampung, itu fardu kifayah ya hukumnya, fardu kifayah. Usahakan dalam satu kampung tersebut harus ada yang mengaji, ingat, pesantren, belajar ilmu agama. Itu harus. Mata fungsinya kita harus mengetahui bagaimana tata cara memandikan jenazah. Terus kembali lagi ke Pak Aldi. Bagaimana ketika dalam kampung tersebut tidak ada? Maka dosa dalam suatu kampung tersebut ketika tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana tata cara memandikan jenazah. Begini pertanyaannya ya. Kata Teh Mela, bagaimana kalau seseorang meninggal dunia tersebut ternyata dia memakai susu tanpa ada orang lain yang mengetahuinya? Bagaimana, mungkin ada yang berjawab, boleh? Ini juga masuk udah materi diskusi ini, boleh diskusikan sama temannya, boleh? Boleh. Adikri boleh? Izin menjawab. Ya. Jika ada mayat yang memakai susu, tapi tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Ya. Tepuk tangan dulu pada semuanya.
Kompak sekali. Bagus sekali, terima kasih Teh Mela, terima kasih Kak Aldi. Ini saya mempunyai sebuah video juga ya, gambaran buat kalian. Ini tata cara mengkafani jenazah kelas 11 ya, kelas 11. Bisa kalian lihat gambarnya ya, atau videonya. Akan saya percepat aja ya, langsung biar gak terlalu lama. Nah, seperti itu. Bentar. Sediakan 5. Nah, tuh, seperti itu ya. Paham? Silahkan boleh kalian diskusikan dan pertanyakan kepada teman antar kelompok kalian ataupun kepada Bapak boleh. Dari yang tadi, siapa tahu ada yang kurang jelas tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Silakan boleh kalian diskusikan dengan teman sebangku juga boleh, ataupun teman sekelompok boleh. Baru nanti boleh pertanyakan kepada teman antar kelompok ataupun kepada Bapak boleh. Pak, izin bertanya. Iya boleh. Oh tunggu, apakah pertanyaan kepada Bapak dulu atau kepada teman dulu? Ke Bapak dulu boleh. Tapi nanti saya akan coba pertanyakan kepada teman yang lainnya. Boleh, silahkan. Gimana ya Pak? Kan si jenazah itu suka Kapas di wajah. Begini ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ketika si kapas itu di wajah, terus ditutupi kain kapan, apakah tidak jatuh ataukah tidak? Terus di hidung kan dikasih kapas juga ya sama di telinga, gitu. Terus si kepalanya juga diikat sama kain di sini, tujuannya tuh supaya tidak terbuka ini si mulutnya. Cukup ya. Nah, biar saya simpulkan, jadi intinya adalah ketika penyelenggaraan jenazah itu ada yang namanya memandikan jenazah, mengkafani jenazah, itu yang kita bahas sekarang. Mudah jelas tadi saya jelaskan sama kalian bagaimana tata cara memandikan jenazah dan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Ya, paham semuanya? Insya Allah. Tapi sebelum ke ini ya, untuk minggu depan berarti kita akan membahas tentang menyalati jenazah. Ini ada soal sedikit oleh-oleh buat kalian soal, tapi harus diisi ya. Diisi. Ini sesuai materi yang kita bahas sekarang, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah ya. Ini ya, boleh kalian jawab dan nanti akan saya periksa satu persatu ya. Berapa orang di sini cukup ya untuk? Ada yang masih kurang? Ada yang kurang? Iya. Itu harus berpikir ya, oleh kalian pikirkan, boleh kalian pikirkan bagaimana itu soal yang saya buat tadi. Silakan ya diisi itu soal kalian. Diisinya di mana, Pak? Paham ya? Ini. Boleh bertanya. Teman-teman sambil mengisi juga boleh. Ini ada pertanyaan dari Teh Cica ya. Teh Cica boleh Teh Cica bertanya. Menyiram kubur dengan air. Kan oh nanti ya untuk prosesi penguburan jenazah ini gak apa-apa. Mungkin ke loncat dulu ya. Nah, ketika seseorang sudah meninggal dunia itu kan sudah dikuburkan ya, sudah dikuburkan. Terus ada mengambil air, menyiramkan kubur dengan bacaan-bacaan. Ada bacaan-bacaan tertentu. Nanti kita akan bahas ya ketika kita nanti takziah kubur, ziarah kubur. Ini gambaran juga buat kalian. Ada sebuah cerita juga dulu, bukan cerita, kisah Rasulullah SAW ketika jalan ke suatu tempat, terus Rasulullah melewati sebuah pemakaman. Di sana kan Rasulullah itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas kekasih Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana orang yang sedang disiksa di alam kubur. Karena terdengar teriakannya saking kerasnya oleh Rasulullah SAW, terus Rasulullah mengambil air dan mengambil daun, dan daun tersebut dikasih doa-doa, dibacakan oleh Rasulullah SAW dan mendoakan orang yang sedang dikuburkan tersebut, si jenazah yang sudah dikuburkan tersebut, terus disimpan di atas
kuburan tersebut dan dikasih air dan dikasih doa-doa, itu dalam sebuah kisah sampai daun tersebut layu, daun tersebut senantiasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang disiksa tersebut, seperti itu. Itu ketentuannya Teh Cica ya. Itu juga buat kita gambarannya, kita selaku anak ketika orang tua kita tadi nanti sudah tidak ada, kita harus sering-seringlah yang namanya ziarah kubur. Jangan hanya sekali ketika habis Lebaran atau Idul Fitri ya, seperti Teh Cica. Yang lain juga boleh bertanya. Waktu tinggal sedikit lagi. Sudah ada yang kira-kira udah selesai belum? Masih belum. Silakan, ada waktu sekitar 2 menitan lagi lah, selesaikan ya. 2 menitan lagi selesaikan. Diisi semuanya ya, supaya nilai kalian semuanya bagus, karena ada rubrik penilaian nanti. Untuk keterampilan nanti mungkin ada praktek ya, praktek penyelenggaraan jenazah ya. Ada pertanyaan? Oh, ini. Udah belum? Sudah ya? Sudah, waktunya sudah habis. Silahkan akan dikedepankan ya untuk soalnya itu, soalnya. Lembar jawabannya. Boleh. Silakan. Boleh, iya, jangan lupa dikasih nama. Kasih nama kalian ya. Nama dan kelas, itu lupa lagi ya. Lupa, maaf. Nama dan kelas kalian. Itu di kotak-kotak itu ada, di kotak boleh. Silakan. Dari sana dulu ya. Coba dari sana udah belum? Dari sana udah? Yang belakang udah? Sini, udah? Udah? Apa? Mana? Cok. Oh iya. Sudah? Silakan. Dikedepankan. Iya, bungkus. Oke, bisa perhatikan kembali ke depan. Tadi kita sudah membahas tentang penyelenggaraan jenazah dalam hal memandikan dan mengkafani jenazah. Kesimpulannya sudah jelaskan, dan ini alhamdulillah untuk tugas kalian sudah terkumpulkan. Insya Allah untuk minggu depan akan dilanjutkan dengan materi menyalati dan menguburkan jenazah. Saya harap kalian tetap semangat, tetap optimis, dan senantiasa kalian ikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Buat kalian semuanya tetaplah semangat, semangat dan semangat. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah minggu depan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.